Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Semualah rekan-rekan sekalian. Nah, di sini kesempatan kali ini kita mengadakan podcast yang dimana tentang kebudayaan, dan malam kali ini kita mendatangkan langsung narasumber yang langsung dari Medan dan dia lagi stay di Bandung. Nah, narasumber kali ini yang kita kenal sebagai Bang Gugun, nama aslinya Muhammad Insan Gunawan Lubis. Halo Bang Gugun, gimana kabarnya? Baik. Halo Bang Andre, baik Bang Andre. Gimana Bang Andre sendiri kabarnya Bang Andre? Baik, alhamdulillah. Lagi mana posisi Bang Gugun? Seperti lihat ini bukan virtual background, ini di kamar. Aduh. Oke Bang Gugun, sebelum kami memulai podcast ini, saya selaku perwakilan dari kelompok ini ingin memperkenalkan salah satu anggota teman-teman saya. Boleh. Saya sendiri Andre Prasastria, ada Amel Paramita Amelia, ada Safira Angelita, ada Wildan, ada Farid Sarmawan, dan saya. Nah, Bang Gugun boleh dong cerita sedikit tentang biodata Bang ini? Cerita sedikit biodata aku, kok ceritain dikit nggak sempet, harus panjang. Nama aku kayak tadi Bang Andre Muhammad Insan Gunawan Lubis, bisa dipanggil Gugun. Aku dari Medan, tapi udah kurang lebih 3 tahun tinggal di Bandung karena kuliah di Telkom University, jurusan ilmu komunikasi konsentrasi broadcasting, zodiac pieces, love language aku nggak perlu ya. Udah kurang lebih itu aja sih biodata aku. Sekarang semester 7 lagi skripsian nih, jadi butuh data buat responden kuesioner. Oh, itu sudah dilaksanakan. Oh iya Bang, mau tanya deh, gimana sih kesan pertama Bang Gugun waktu ngerantau ke Bandung? Ada ini nggak sih culture shock-nya gitu? Karena kan cara ngomongnya aja udah beda gitu kan, ada nggak? Well, basically, asik, keren gak kalau dia awal kayak gitu. Nggak, jadi pas awal-awal nyampe Bandung tuh ada pasti takut, cemas, khawatir gitu kan. Namanya juga dari SMA, terus tiba-tiba harus ngerantau jauh dari orang tua, pasti adalah pikiran-pikiran kayak gitu kan. Kita kan kayak anak muda tuh wajib overthinking kan tiap malaman. Itulah yang aku lakukan pas awal-awal, kayak gimana nanti kalau uang bulanan aku habis, padahal masih tengah bulan, itu yang aku takut-takutin. Tapi banyak sih culture shock yang aku alamin, kayak misal apalagi aku dari Medan, yang mana Sumatera sama Sunda ini kan beda banget ya. Kayak aku di asrama dulu ngomong teriak-teriak kan, maksudnya sementara kamar aku tuh pada dari Tasik, dari Bogor, yang mana lemes-lemes, halus-halus gitu kan. Jadi aku harus menyesuaikan nih biar gak kelihatan aneh gitu aku kan nanti kan. Terus kayak di Medan itu nyebut sepeda motor tuh kereta kan, di sini aku bilang kereta, pinjemlah keretamu. Hah? Keren banget nih kawan punya kereta gitu. Itu salah satu culture shock yang aku alamin. Terus kayak dari makanan atau kuliner itu juga aku agak kaget gitu kan. Di sini kol digoreng gitu apa gitu kan, ternyata enak juga gitu. Banyak lah culture shock yang aku alamin tentunya gitu. Oke, Bang. Lanjut nih pertanyaan selanjutnya ya. Nah, karena Abang tadi udah bilang nih ya, teman-teman Abang kan dari berbagai daerah nih. Abang kan Medan gitu ya. Nah, terus kan orang Medan itu terkenal emosional. Nah, itu tuh alasannya apa sih? Ada sejarahnya kah atau makna tertentu nggak? Kalau menurut pendapat aku pribadi sih, ini juga beberapa sumber yang pernah aku baca. Kalau katanya orang Medan atau orang Batak lah ya, yang lebih kita kenal tuh katanya emosional, temperamen, galak gitu kan. Itu sebenarnya stereotype, tau gak stereotype. Jadi kayak kita tahu lah kayak orang Padang pelit katanya, mohon maaf ya, tapi kan stereotype gitu kan. Terus kayak apa ya, gitulah, pasti banyak kan orang Jawa katanya lambat, terus kayak orang Batak pasti kerjaannya kalau nggak tambal ban supir angkot kan. Tapi padahal lihat siapa namanya orang Batak tuh terkenal kerja kerasnya gitu kan. Itu semua stereotip sih. Jadi kenapa dibilang galak, karena dari kecil kayak didikan orang tua. Terus emang culture dulu tuh kayaknya, setahu aku aja nih ya, di Sumatera itu, khususnya Sumatera Utara tuh katanya dulu tuh rumah antar warga itu jauh-jauh gitu kan. Jadi antar satu rumah ke rumah yang lainnya jauh-jauh. Jadi kalau ngomong itu teriak-teriak biar kedengeran. Tapi orang tuh ngira karena kita ngomong teriak-teriak kita marah, padahal enggak, kita luarnya aja sangar, hatinya mah Hello Kitty gitu loh sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi ya itu balik lagi lah stereotip ya, kayak gak semua, walaupun ada juga yang galak gitu kan. Kayak aku sebenarnya gak galak, aku kan
lembut hati. Terus mau nanya dong Bang, tentang apa Apa tuh? perbedaan yang paling menonjol dari kebudayaan di Medan dibandingkan dengan kebudayaan lain? Yang paling menonjol kebudayaan di Medan, mungkin nggak Medan ya, karena Medan tuh multi etnis ya. Kalau aku kan Batak Mandailing ya. Yang paling menonjol itu di antara yang lain apa ya, kalau aku bilang mungkin dari budaya apa ya, tari-tarian udah pasti beda ya, kuliner juga pasti beda. Itu sih Kak, setahu aku kayaknya yang aku rasain selama aku stay di Bandung ini kuliner sih yang ngerasa beda. Gimana kalau misalnya di Sumatera Utara, khususnya di Medan, di rumah aku tuh kalau masak tuh nggak pakai santan gitu. Pokoknya bumbu-bumbu rempah-rempahnya tuh gila lah mama aku kan kalau masak. Sementara kalau di sini kan lalapan yang sekedarnya, jadi kayak rasanya tuh kalau kata orang nggak duduk gitu rasanya, gitu lah. Nah, selanjutnya nih Bang, di Hmm. Batak ini kan pasti luas ya Bang, maksudnya tersebar banyak gitu kan. Terus kayak di Sunda tuh ada Sunda lemes, ada Sunda kasar. Nah, di Batak tuh pastinya juga ada dong. Terus pastinya ada perbedaan kan di setiap Bataknya itu, di setiap marga. Apakah ada kemungkinan kesalahpahaman nih bila nggak bisa memahami perbedaan masing-masing, padahal sama-sama Batak gitu? Sebenarnya Batak tuh udah banyak nih ya. Kalau misalnya dipelajarin ada Batak Toba, itu yang marga kayak Silalahi itu Batak Toba gitu kan. Terus ada yang Batak Karo kayak Liodra, atau penyanyi Liodra itu kan marga Ginting, yang marga Tarigan itu Batak Karo namanya. Kalau aku Batak Mandailing itu yang marganya kayak Lubi, Siregar, Nasution itu Batak Mandailing. Ada Batak Nias yang mukanya mungkin agak-agak rada-rada ada etnis Tionghoanya itu Batak Nias. Jadi sebenarnya Batak itu banyak, luas banget gitu kan. Terus apa tadi pertanyaannya? Itu ya, perbedaan apa namanya? Ada kemungkinan kesalahpahaman. Ya mungkin aja karena kan apa ya, field of experience kalau kata anak ilmu komunikasinya kan mungkin beda-beda ya. Dimana kan kayak misalnya di Batak Karo nih makna kalau mereka ngomong kayak gini ini ternyata, tapi di Batak nih apa, Batak Nias, orang Nias nih kan, suku Nias itu maknanya beda, mungkin aja karena perbedaan geografis dan juga sosiologis, mungkin aja terjadi perbedaan seperti itu. Ini Bang, apa namanya, kalau di Batak sendiri kan biasanya rata-rata ya, kalau kataku agama mereka Kristen. Nah, kalau menurut Abang sendiri rata-rata orang Batak atau orang yang ada di Medan lah, nganutnya agama apa? Atau enggak, ada nggak sih Batak yang masih nganut animisme, yang masih percaya sama roh gitu-gitulah pokoknya? Setahu aku ya, ini sepengetahuan aku aja ada, dan itu kayaknya di daerah-daerah kampung-kampung pedalaman itu masih ada yang percaya menyembah roh-roh atau leluhur-leluhur terdahulu gitu, masih ada. Kalau untuk persentase agama, maksudnya Batak banyak orang Muslim atau Kristen atau apa, itu aku kurang tahu pasti ya. Kalau bisa pasti cek aja di survei BPS, Badan Pusat Statistik, ada kayaknya berapa persen, tapi nggak semua kayak misalnya orang Batak tuh Kristen gitu, ada juga yang Muslim, ada juga yang gitu. Bang, aku mau nanya nih Bang. Nah, Apa tuh? kebetulan kan orang tua ibu saya kan mami saya lah, Orang marga tua Saragi. saya nenek berarti? Waduh, enggak lah, orang tua saya, mami saya, marga Saragi. Nah, aku nih jarang nih diceritain tentang konflik-konflik marga dia Saragi gitu kan. Aku mau menanyakan lah Bang, ini kan misalnya Abang Lubis nih. Nah, pernah nggak terlibat konflik antar suku antara Saragi, Lubis, Siregar, gini-gini kan? Karena aku belum tahu nih, apa jangan-jangan Abang musuh aku atau gimana dulunya gitu. Kan ternyata udah baikan, kan aku nggak tahu sejarahnya gimana gitu. Dan pemecahan masalah itu dari konflik itu gimana Bang? Kalau misalnya ada konflik-konflik itu, apakah pernah? Kalau pernah, gimana pemecahan masalahnya? Kalau nggak pernah, oke gitu, nggak apa-apa. Setahu aku ya, apalagi aku lahir kan tahun 2000 ya, kayaknya udah nggak ada gitu yang konflik-konflik keluarga gitu ya. Tapi mungkin dulu-dulu mungkin pernah kali ya, tapi aku nggak tahu lah ya. Tapi menurut aku kalaupun ada konflik, pasti cara menangani masalahnya adalah dengan duduk bersama gitu loh. Pasti dirembukin gitu gimana jalan keluarnya. Karena kan kalau masalah adat ini agak ini ya, apa ya namanya, ribet lah kalau dikatakan kan, karena kalau misalnya mau kayak gini, mau ganti apa, harus potong kerbau lah, harus
mengundang memotong 3 ekor babi lah gitu-gitu. Maksudnya ada upacara adat istiadat untuk menyelesaikan hal-hal kayak gitu, kayak misalnya nikah nih sama orang yang nggak punya marga gitu, terus mau dibelikan marga lah, ada istilahnya lah gitu kan. Jadi dibelikan marga itu katanya ya, aku juga nggak tahu pasti nih kan, karena aku juga bukan yang orang Batak asli banget gitu kan. Aku besar udah di Medan gitu kan. Dipotong kerbau dulu lah, terus harus ada adat gondang lah segala macem, terus diupah-upah lah katanya. Jadi kayak gitu, maksudnya proses upacara-upacara budaya gitu yang lama gitu pasti. Kalau perang antar suku, antar marga gitu kayaknya udah 2020 men, udah jarang lah. Udah nggak pernah kayaknya. Gitu. Oke, Bang. Selanjutnya nih, aku tuh lihat di website tuh ada orang beli marga. Nah, bahkan di Tokopedia tuh ada yang jual, Bang, marga. Ini nih. Nah, maksudnya itu beli marga tuh buat apa sih, Bang? Gunanya itu? Terus kenapa gitu orang beli marga gitu? Mungkin satu, menurut aku aja nih ya, pendapat aku, beli marga mungkin biar dapat pengakuan dari circle ya. Percaya atau tidak, teman-teman pasti sering ngeliat lah kalau misalnya seorang lawyer atau pengacara pasti punya marga, dan mungkin dengan ada marga dia bisa lebih diseganin, atau si Gugun ini lubis nih gitu. Mungkin dia butuh dapat pengakuan dari circle-nya lah, dari teman-temannya gitu kan, atau bisa jadi itu menambah value diri dia, mungkin ya, bisa jadi kan, kayak aku pengacara nih tapi aku nggak punya marga, nanti aku kalah dong kalau di pengadilan kan. Aku beli aja marga gitu. Tapi tentunya nggak semudah itu sih, setahu aku ya, beli marga itu kan, karena harus tanggung jawabnya kan berat kan, kita membawa itu kan istilahnya nama keluarga gitu kan, family name gitu kan, harus dijaga dengan baik, jangan sampai dirusak gitu kan. Mungkin itu sih menurut aku bisa jadi untuk hal-hal seperti itu, atau juga bisa jadi untuk masalah keturunan atau gimana, bisa jadi gitu loh. Oke, lanjut nih Bang. Berhubung tadi ngomongin marga ya, nih. Mungkin nggak sih orang Batak itu nggak punya marga? Dan sejauh ini sekelompok kita cari tahu di Google gitu ya, ternyata ada juga yang memperdebatkan hal itu gitu. Nah, menurut Bang Gugun kayak gimana? Dan apakah orang Batak itu bisa nikah dengan sesama marga? Kalau orang Batak nggak punya marga, nggak mungkin kayaknya, karena orang Batak pasti punya marga, tapi orang Batak keturunannya nggak punya marga mungkin. Kayak misalnya nih, aku nikah nih sama Amel kan, nggak ada yang Amel gitu yang orang Batak gitu kan, aku orang apalah, orang nggak, bukan Batak, non Batak gitu kan. Amel ada marga kan, terus punya keturunannya ini nggak bisa dapat marga, karena kalau di Batak tuh kan keturunannya itu dapat dari laki-laki kan. Jadi ya udah silsilah keluarganya putus di Amel gitu loh. Jadi itu doang sih yang jadi orang Batak pasti punya marga, setahu aku ya. Cemiu, correct me if I'm wrong ya. Tapi apa tadi pertanyaan keduanya? Boleh bisa nikah nggak sama sesama marga? Kalau sesama marga nggak boleh, setahu aku. Karena ada kemungkinan terjadi hubungan sedarah kali ya. Karena kan kalau dalam agama Muslim juga kalau nggak salah, kalau yang sasi sedara gitu kan nggak boleh nikah kan, takut ada apa gitu, terjadi something atau apa gitu kan. Setahu aku ya, kayak aku Lubis nggak boleh nikah sama cewek yang marganya Lubis juga gitu loh. Jadi kayak aku mau nikah sama Winnie Putri Lubis nggak bisa ya, Andre. Terus lanjut nih Bang, di Batak sendiri apakah memiliki tarian daerah? Terus tarian daerah itu digunakan pas momen apa? Pasti punya lah, setiap daerah punya tarian daerah kan. Kayaknya daerah apa ya nggak punya tarian? Nggak usah dipikirin deh. Pastilah kalau dipakai itu pasti untuk penyambutan atau lagi acara pernikahan biasa lah, kayak adat-adat pada umumnya, atau lagi ada upacara penyambutan kedatangan apa, pastilah menortor atau gitulah. Kalau Batak kan tortor terkenalnya. Berarti efektif ya penyampaian komunikasi nonverbalnya itu dengan tarian. Bisa aja efektif terjadi, karena kan mungkin kayak misalnya lagi lagi penyambutan kan, mungkin itu terjadi komunikasi nonverbal lah di situ. Misalnya presiden datang disambut dengan tarian-tarian, berarti kan itu artinya wah si presiden ini disambut dengan hangat, dengan meriah, bukan dengan kisruh atau apa segala macam. Jadi disambut dengan ceria gitu kan. Itulah mungkin makna dari tarian-tarian penyambutan gitu.
Aduh, gitu sih Bang. Mungkin podcast kali ini sudah di ujung Wah, waktu acara. Mungkin kita bisa jumpa di lain waktu atau lain tempat berbincang-bincang gimana situasi suku Batak ini, gimana situasi suku ini. main-main ke kampung aku. Iya Bang, siap. Nanti aku tunggu siap bentar lagi kuliah kan libur-liburan aku siap ngopi-ngopi bareng sama Abang. Oke, ngopi-ngopi di pinggir Danau Toba. Iya, benar-benar. Mungkin itu saja. Makasih Bang Gugun atas waktunya, kesempatannya. Udah memberikan kami wawasan lebih dan wawasan mengenai perbedaan budaya. Untuk Bang Gugun, terima kasih. Sehat selalu dan Mohon maaf sampai jumpa kalau Bang Gugun. ada Terima kasih. info Saya yang tutup Bang salah. Gugun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih, Bang. Makasih Bang.